Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum ke ceritanya, Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Pulang Mudik. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Semenjak 3 tahun yang lalu Lebaran sudah berbeda. Ibu sudah tidak lagi bersama kami. Tuhan sudah memanggilnya di awal tahun 2021. Beliau akhirnya kalah oleh komplikasi diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Aku sudah hampir 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua. Perjalanan hidup yang membawaku tinggal di lain kota, beda provinsi. Mereka tinggal di kota Jakarta, justru aku yang pindah tinggal di daerah. Maka dari itulah setiap Lebaran, jika banyak orang yang pulang kampung, aku dan keluargaku justru pulang kota. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen yang spesial bagiku. Teringat saat aku masih tinggal bersama orang tua, sejak kala masih sekolah sampai di bangku kuliah, hingga tahun-tahun awal masa kehidupan dewasaku. Bersama istri, setiap menjelang Lebaran, dapur menjadi lebih hidup oleh kesibukan ibuku yang sedang mengelola kue sampai panganan khas Lebaran seperti opor ayam dan lainnya. Aku merindukan momen-momen itu. Bahkan kini sudah merasakan kehilangan. Ibu memang tidak tergantikan oleh siapapun. Daerah yang aku tinggali meskipun cukup jauh dari kota Jakarta, namun dapat ditempuh dengan durasi perjalanan 6-8 jam. Maka itulah tidak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang tiap Lebaran. Aku hanya 2 bersaudara dengan adikku. Lain halnya dengan adikku dan berpenghidupan di luar Pulau Jawa, bekerja di perusahaan manajemen bandar udara. Setiap Lebaran dia tidak dapat pulang dikarenakan justru di momen hari raya aktivitas bandara menjadi lebih padat. Karenanya dia harus bertugas ekstra waktu. Akhirnya hanya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok orang tua. Rumah masa kecilku adalah bangunan 2 lantai. Dari segi luas bangunan memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan cukup besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah itu tidak pernah sepi, karena aku maupun adikku sering membawa teman-teman karib sekedar bermain, bahkan ada yang sampai bermalam. Lebih dari sehari bermalam pun. Rumahku bagaikan rumah singgah. Akan hal itu orang tuaku tidak keberatan. Bahkan ibuku kelihatan malah senang sekali melihat rumah menjadi ramai. Ibu memang berlatar dari keluarga besar. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Mungkin itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang.
Ayahku saat itu masih aktif bekerja. Jabatan di kantornya lumayan tinggi, penghasilannya terbilang lebih dari cukup. Maka itulah dia membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga kecil. Hal mana kondisi itu kemudian disesali ibu. Dia tak menduga jika kami, anak-anaknya, saat menjalani kehidupan dewasa akan pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya jika dipikir-pikir, bukankah tak seorang pun dapat menerka akan masa depannya? Akan kemana dan di mana nasib membawanya pergi? Akan jauh atau dekat dari rumah? Rumah ini terlalu besar buat kami berdua. Demikian keluh kesah ibu yang sering disampaikan. Ia sering merasa kesepian. Waktu itu aku sudah rencana pindah kembali ke rumah masa kecilku, mengingat anakku yang paling besar sudah SMA, berencana kuliah di Jakarta. Mata pencaharianku sebagai pengusaha juga tidak terkait peraturan siapapun. Aku sudah sampaikan perihal ini ke ibuku. Dia senang sekali mendengarnya. Namun sayang seribu sayang, saat itu aku kembali pulang ke rumah, justru ibuku yang pergi. Di hari saat ibu meninggal, malamnya setelah dikebumikan, aku dan adikku beserta istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil, membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggalan ibu. Mengingat umurnya juga sudah cukup sepuh, pastinya ada hal yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Lagi pula rumah ini terlalu besar jika hanya ditinggal seorang kakek-kakek. Aku dan adikku bersepakat, aku dan keluargaku lah yang akan pindah kembali ke rumah sekaligus menemani ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan. Dia terkait regulasi institusi, tidak dapat minta mutasi begitu saja. Yang paling realistis untuk dapat pindah segera mungkin adalah diriku, dikarenakan berprofesi sebagai wira swasta ataupun pengusaha. Namun dikarenakan usahaku ada di daerah, aku juga tidak dapat langsung serta-merta pindah begitu saja, meninggalkan usaha yang sudah berjalan. Kepindahanku harus berproses tahap demi tahap. Dalam sebulan, 2 minggu di daerah, 2 minggu di kota, bolak-balik seperti itu. Meski aku tinggal di daerah selama 8 tahun terakhir, bukan sama sekali aku tidak pulang ke rumah. Setidaknya jeda per 3 bulan atau paling lama 6 bulan sekali, aku selalu meluangkan pulang ke rumah. Dan di setiap pulang itu aku tidur di kamarku yang lama, di lantai atas. Mesti repot bersih-bersih terlebih dahulu, dikarenakan debu yang sudah menebal. Bahkan juga ada sarang laba-laba, benar-benar seperti rumah kosong. Sewaktu ibu masih ada, saat aku pulang, aku memperhatikan lampu-lampu di lantai atas dan kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala meski di siang hari. Saat aku tanyakan mengapa lampu-lampu dibiarkan menyala demikian, dia tidak menjelaskan apa-apa. Nggak apa-apa, biar nggak ada yang lain yang ngisi. Aku memang sudah mendengar perihal apabila kamar atau rumah dalam keadaan kosong 3 hari saja,
maka ada makhluk halus yang akan mengisinya. Dahulu mendengar perihal itu, aku menanggapinya hanya sebatas angin lalu saja. Ayahku pun demikian. Dia adalah seorang yang mengedepankan logika. Meskipun belakangan ini, jika ada kesempatan aku bercakap dengan ayahku, dia pernah menyampaikan, jika di lantai atas dia sesekali mendengar seperti ada orang. Kadang terdengar langkah-langkah, bahkan sampai terdengar seperti ada orang yang berlari. Mendengar hal itu demikian keluar dari mulut ayahku cukup membuatku terpengaruh. Tumben banget bokap mikirin hal-hal begini. Dalam pikiranku, memang saat ibuku masih ada pun, pernah suatu kali kami bercakap di ruang makan. Tiba-tiba dia berseru sambil menatap ke arah sudut dekat wastafel. Siang-siang udah keluar. Melihatnya demikian, aku jadi bergidik sendiri. Aku memang sudah tahu dari keluarga besarku, ibuku, bahwa beliau memiliki indera keenam, berkemampuan melihat makhluk halus. Tapi kemampuan ibuku itu tidak diasahnya, hanya sekedar menjadi ciri khasnya yang membedakan di antara saudara-saudaranya dan juga orang kebanyakan. Maksudnya, orang yang memiliki ketajaman indera keenam biasanya akan menjadi semacam cenayang ataupun semacam orang pintar. Tapi tidak dengan ibu. Dia merasa biasa-biasa saja, bahkan cenderung penakut. Kata ibuku, di ruang makan ada sosok wujud seperti bayangan hitam belaka. Meski berbentuk manusia, sosok itu kerap keluar ataupun muncul kemudian hilang di sudut ruang makan. Sebagaimana aku sampaikan sebelumnya, lain halnya di dapur. Dia bilang ada sosok putih pertama. Aku tak mengerti sosok putih apa yang dimaksud oleh ibu. Hingga suatu hari saat aku sedang berkunjung ke rumah, saat itu waktu subuh, aku terbangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh di lantai atas. Tidak terdapat kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruang bawah, tepatnya bagian dari dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu, sekalipun terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air untuk mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Di saat air kukucurkan dari keran, di antara suara gemercik air, aku mendengar suara lain dari luar. Bruk, bruk, bruk. Telinga kiriku menangkap suara tersebut. Aku merasa heran, bertanya pada diri sendiri, suara apa gerangan? Untuk memperjelasnya, aku mematikan aliran air dari keran. Suara itu tak terdengar. Kemudian aku menyalakan air keran lagi, dan lagi aku mendengar suara bruk, bruk, bruk. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku mencerna, itu adalah suara seperti ada yang melompat-lompat. Tapi siapa yang lompat-lompat di subuh hari dan di dapur pula? Akhirnya aku mengabaikannya, tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Kemudian suara itu terdengar lagi, bruk, bruk, bruk. Kali ini semakin jelas terdengar. Suara seperti ada yang melompat-lompat itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Itulah cerita bagian pertama yang memiliki judul Pulang Mudik. Buat teman Radio Jurik,
Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Ikutin terus Radio Jurik bagian kedua yang memiliki judul Pulang Mudik, agar teman Radio Jurik bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lainnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik, selamat beraktivitas dan tetap semangat.